dampak kedepannya yang jauh lebih buruk daripada tidak memiliki pemimpin adalah konflik. Kenapa konflik bisa timbul? Orang yang terpilih saat ini dan ketika mereka dilegalkan nantinya, mereka bisa menimbulkan konflik karena ada orang yang ternyata tidak memilih mereka dan tidak menyetujui apa yang mereka tentukan nantinya. Oke, misalnya yang tidak memilih mereka hanya sedikit. Jika angkanya besar, itu akan menimbulkan konflik. Sedangkan yang kita cegah adalah konflik. 1, 2, 3. Halo, salam pers mahasiswa. Gua Imam Taufik menjadi host di LPM Mencerah dan kali ini kita ada program baru di LPM Mencerah yaitu FDFL. Di mana FDFL ini adalah Forum Discussion for Libertarian ya. Di mana program ini adalah kita dedikasikan untuk teman-teman yang pengen menyampaikan aspirasinya atau asumsi-asumsinya atau kira-kira yang bisa kita tarik kesimpulan kira-kira ada apa sih yang terjadi di kampus kita. Nah, tentu saja kali ini gue ditemanin sama teman-teman gue. Di sini ada mungkin dari cewek dulu ya, karena habis apa ya? Momen apa sih, acara apa sih kemarin tuh tanggal? Mobile Legend. Women Day. Oh, woman. Yoi. Momen independen. Iya bener. Iya independen ya. Ya. Oh, iya. Oke, mungkin dari mbaknya nih, siapa nih yang cantik nih? Oke, kenalin, nama gue Kalisa. Gue sendiri adalah bagian dari tempat ini, tinggal coffee and chill. Kita support apapun kegiatan mahasiswa, so datang ke sini bikin acara kali ini. Oke, terima kasih, cukup luar biasa ya Mas awalannya ya. Oke, mungkin langsung saja kita ke gimana ya, kalau narasumber terlalu familiar ya. Formal banget gitu ya, formal banget. Nah kan ini kan ada diskusi biasa kan kita sembarangan. Oke. Mungkin dari Mas siapa nih namanya, mungkin diperkenalkan terlebih dahulu. Di kamera ya? Iya, di kamera Mas. Baik, perkenalkan saya Arif Bayu Bersariman. Saya mahasiswa fisik UMPR. Kesibukan sehari-hari ya kuliah melalui daring. Sekarang semester 6. Cukup tua ya. Nah, masih muda. Oh, maksudnya semesternya Mas. Semester senja. Semester senja. Ya mungkin itu. Oke. Mungkin berikutnya ke Mas siapa nih yang di samping saya? Oke, saya Tommy Aditya Guna. Saya juga mahasiswa dari Fakultas Fisipol. Kebetulan sini saya foundernya dari FDFL sendiri. Mungkin cukup ya, singkat aja untuk langsung melanjutkan pada diskusi kita. Oke. Nah, diskusi kita kali ini tuh cukup menarik karena memang kita pengennya talk show. Jadi nggak ada yang kayak memandu apa segala macam sih. Cuman itu tergantung kita ya mengalirnya apa. Nah, topik kita pembahasan kali ini cukup panas karena kan akhir-akhir ini kita mendengar dari terutama dari Visipol ya Mas ya, Mas Bayu, yaitu diadakannya Permira atau Pemira ya Mas? Pemira. Ya saking tidak familiarnya ya saya sendiri sebagai host tidak tahu gitu ya. Saking tidak familiarnya. Oke. Karena memang akhir-akhir ini kan memang sudah diadakan yang namanya Permira. Nah, mungkin bisa diberitahu lah kira-kira kenapa sih mungkin to the point aja ya. Kenapa Mas Bayu nih kemarin mengkritik enggak sih masuknya tuh gimana sih? Di postingan itu. Dari postingan itu yang mana? Yang postingan yang di statusnya Mas Bayu yang kemarin di repost sama visipol.umpr. Baik. Nih. Nah, ya mungkin teman-teman bisa nanti kita tampilkan juga di layar. Ini adalah bentuk daripada suara ya. Daripada kesadaran diri juga sebagai mahasiswa fisik, terutama administrasi negara juga, saya administrasi negara. Kenapa saya mengatakan demikian ya? Karena ini adalah bentuk daripada kegelisahan saya sebagai mahasiswa fisik. Kenapa saya gelisah? Karena di sini saya mengatakan bahwasannya tidak ada kontestasi demokrasi dalam pemilihan raya fisik UMPR, dan bahkan buruknya lah tidak terjadi demokrasi dalam pemilihan secara banyak prosedural yang cacat yang telah saya amati dari awal terbentuknya panitia pemilih sampai ucapan selamat atas terpilihnya. Saya melihat dari awal sampai selesai itu
semuanya cacat prosedural, bahkan dari awal itu sudah cacat prosedural. Dan ya menurut saya ini sangat disayangkan, kita sebagai mahasiswa FISIP ya malu lah gitu kan istilahnya ketika kita tidak paham administrasi, kita tidak paham prosedural gitu kan. Kenapa demikian? Ya karena ini memang harus disuarakan, dan mahasiswa FISIP yang saya tahu di kampus kita itu ada sekitar banyak lah, ada ribuan lah mahasiswa gitu kan, bahkan ada di kampus Pulpis dan Kasongan gitu kan banyak. Tapi kenapa pemilihan ini terpilih secara aklamasi, secara sepihak? Mereka ada juga menjelaskan aklamasi itu apa. Kita nggak butuh. Mungkin bisa dibuka tuh Mas IG-nya, IG-nya Pemira. Mungkin tampilannya ya maksudnya. Tampilan. Biar kita nggak penasaran kan, kira-kira kenapa sih gitu ya. Nah, mungkin dilanjut. Jadi ini adalah bentuk kritik saya terhadap panitia pemilih atau pemilihan panitia Pemira se-FISIP UMPR. Di sini saya mentargetkan atau mengkritisi atau mengkritik panitia pemilih FISIP UMPR karena menurut saya di sini ada ketidakpahaman atau ya bahasa halusnya seperti itulah, ketidakpahaman panitia dalam penyelenggaraan pemilu. Padahal kan kemarin kita baru aja tuh menyelenggarakan sekolah kepemiluan, di mana materinya dari KPU kota langsung. Relate langsung ya? Iya, Bawaslu kota langsung kan, langsung ini lembaganya. Langsung kan? lembaganya yang datang. Dan kenapa setelah terlaksananya Pemira ini kok tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan? Nah, yang ada di kampus gitu ya Mas ya. Ya yang ada dalam prinsip ini, dalam pemilihan. prinsip pemilihan dan dalam konsep politik Ya. tidak terpenuhi aspek tersebut. Nah, itu makanya saya kritisi terkait hal itu. Padahal kita mahasiswa FISIP kan gitu, nah mahasiswa FISIP yang memang paham betul terkait masalah sosial politik. Betul. Sampai terjadi hal seperti ini kan, terutama pada mahasiswanya, sangat-sangat disayangkan lah. Dan yang paling buruknya lagi, ini saya mengkritisi lembaga pemilihan di kampus UMPR, di mana panitia pemilihan raya se-FISIP UMPR ini di SK-kan oleh KPUM Unif. Nah ini mungkin akun IG-nya Mas. Oh mungkin ini dulu ya. Instagramnya mungkin aklamasi tadi Mas Ya, konteksnya. mungkin ke bawah Ini ada ke bawah. definisi aklamasi. Nah, mungkin kita bedah juga nih mungkin. Ya secara etimologi dan terminologi. Nah, dari kan. sudut pandangnya Mas Bayu kan kira-kira apa nih? Saya kadang lucu juga gitu. Kok dengan senang atau dengan bangganya ngepost pengertian aklamasi gitu. Apakah memang sudah digadang-gadang aklamasi gitu ya? Apakah sudah ada rencana untuk bisa mencapai aklamasi itu sendiri sebenarnya? Atau memang dibangun suasananya agar tercapai itu tadi? Mungkin juga sih. Apalagi kan mahasiswa FISIP tuh rata-rata dikira orang tuh no lab gitu ya. Iya. Jarang ikut partisipasi yang kayak gini-gini. Padahal kan memang kita tuh praktiknya seperti ini gitu loh. Makanan hari-hari. Makanan hari-hari gitu. Paham betul kita. Pengertian aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat atau forum yang sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Nah, gimana tuh Mas menanggapinya? Tanpa pemungutan suara. Kita punya aturan, kita di negara yang namanya beranut sistem demokrasi. Dan paling tidak kita harus paham betul demokrasi itu seperti apa sih gitu. Secara aklamasi bukan berarti mereka layak terpilih, karena di sini yang saya pandang bahwasannya panitia pemilihan raya itu sepihak menentukan penetapan terpilihnya calon BEM dan HIMA. Nah, jadi ini di sini sepihak panitia yang pemilih. Jadi yang memilih mereka terpilih atau penetapan mereka terpilih itu adalah panitia, bukan mahasiswa, bukan dekan, bukan kaprodi, bukan siapapun itulah. Karena kita nggak ada suara di sini, kita nggak ada pemungutan suara, kita nggak ada pernah mendengar visi misi mereka apa, program kerja mereka apa, kampanye mereka seperti apa, kita nggak tahu. Jadi memang gagal secara prinsip pemilihan dalam asas lu berjurdil. Berarti kemarin nggak ada kampanye dong?
Nggak ada. Berarti itu kan termasuk kontradiktif sebenarnya. Coba dibuka mungkin IG-nya nih. Soalnya kan IG ini sendiri sebenarnya kan secara apa ya? Secara dunia IT kita tuh harusnya ngelihat kalau misalnya followernya sedikit mungkin dilihat dulu sedikit Mas ke atas. Ini kan followernya si Pemira ini kan Yang baru dibangun itu ya? baru dibuat ini kan sedikit gitu loh. Maksudku siapa juga yang bakal ngeliatin gitu loh perkembangannya Pemira ini sendiri gitu. Kurang sosialisasi juga mungkin salah satu faktor. Nah. Itu. Yang jadi permasalahan panitia Pemira tidak melakukan sosialisasi secara masif dan intens kepada seluruh mahasiswa FISIP UMPR. Mereka punya akun ini. Kalau mereka katakan mereka sudah sosialisasi, iya, mereka sosialisasi secara di IG terus share kayak gini. Digital gitu ya. Digital. Tidak melalui sosialisasi yang benar-benar muka langsung gitu kan. Oh, bisa face to face di- gitu ya Mas ya. Online kayak gini kita adakan ini pemilihan BEM di mana di sini. Kan harusnya seperti itu. Diperkenalkan Sama- calonnya gitu ya. Bukan calon sih, tapi acara kegiatan ini loh. Ini kegiatan Oh, acara apa sih? kegiatan. Akan adanya Pemilihan. Pra pemiranya lah gitu kan. Ya, biasanya kan ada tuh contohnya nih, kita lihat di luar. Pemilihan presiden aja persiapannya itu lama. Kita digaji sampai 3 tahun sebagai pengawas, sebagai KPU. Nah, sama sebenarnya kayak gini harus ini juga persiapannya tuh jangka panjang. Nggak mungkin sosialisasinya cuma 10 hari. Ya. Followersnya juga sedikit. Nah. Dan kalaupun mereka dapat memberikan statement, mereka memberikan sosialisasi secara digital, jujur di grup perkuliahan tidak ada masuk informasi ini. Kenapa tidak ada di grup yang Visipol aja sebenarnya? Yang memang basisnya emang Visipol sebenarnya. IG-nya mungkin ya, IG-nya gitu ya maksudnya. Iya. Baik IG ataupun WhatsApp, kan media sosial. Oke. Nggak ada dipublis. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak masif dan nggak intens gitu kan ke seluruh mahasiswa. Kalau misalnya kita bicara itu disosialisasikan hanya fokus di IG atau kita berharap dia sosialisasikan secara langsung, oke, karena ini pandemi kita terbatas. Tapi kenapa tidak bisa mereka masuk kepada via WhatsApp untuk menyampaikan informasi tersebut? Padahal kan informasi itu kan termasuk dari tahapan penjaringan sebenarnya. Penjaringan dan termasuk dari mekanisme Pemira ini sendiri sebenarnya. Itu kan suatu hal yang pasti diadakan karena itu salah satu bagian dari demokrasi itu sendiri sebenarnya. Ya, Sangat menyayangkan sampai nggak bisa sama sekali. Kan ada namanya DPT dulu kan di awal itu kan pemilihan penetapan siapa-siapa yang bisa nyalon, siapa-siapa yang bisa milih gitu kan. syarat-syarat pemilih juga ada. Ada DPT-nya, perhitungan dulu panitia nih. Oh, sekian. Nah, itu memang harus jelas. Jika kita cacat proses, bagaimana masa depan orang-orang yang nantinya lulus daripada Visipol itu Visipol ini sendiri? sendiri. Kita dididik dalam bidang khusus yaitu politik, tapi kita cacat prosedur dalam penyelenggaraan pesta politik skala kecil, apalagi skala besar. Menarik ya. Itu alasan teman saya mungkin di sini Bayu ingin menyuarakan ini. Ada keresahan, ada perhatian, dan ada keinginan untuk sama-sama mengedukasi, baik dari diri kita sendiri dan untuk teman-teman yang lain. Betul. Oke, menarik ya. Nah, tadi kan kita ngomongin mekanisme nih. Mungkin kalau dilihat dari dulu Mbak Lisanya pernah jadi KPUM ya kalau didengar-dengar kemarin. Ya, kalau di kampus saya pernah menjadi bagian dari KPUM di tahun 2019. Waktu itu mulai ada isu pandemi. Akhirnya di pending. Oke. Sampai Itu pemilihan apa tuh Mbak kalau boleh tahu tuh KPUM? pemilihan dari fakultas dulu. Kita kan untuk ngebentuk KPUM fakultasnya, Oh, terus berarti persiapan untuk presiden mahasiswa. Baru seperti itu ya. Ya, itu awal jenjang mula. langkahnya seperti Ya. itu ya. Itu awal mulanya ketika saya masih bergabung dengan mereka. Namun memang kita tahu awal pandemi semua orang di bidang apapun berupaya untuk survive. Oke. Ya, baik itu organisasi atau apapun. Sama KPUM pada saat itu survive. Ada anggota yang pulang kampung, ada ketua yang sibuk, dan ternyata saat itu ketua kita yang terpilih, dia ada kesibukan mempersiapkan pernikahannya.
Oke, ini personal ya. Ya. Datanya. Mungkin kita nggak bisa ikut campur masalah Ya, itu. urusan personal. Namun sayangnya urusan personal itu menjadi salah satu permasalahan yang akhirnya muncul di KPUM Oke. dan akhirnya juga berimbas pada gangguan perencanaan pelaksanaan pemilihan presiden mahasiswa. Sangkut paut permasalahannya tuh Ya, jatuh. alurnya itu jadi Ya. ke situ. Karena apa? Ketua adalah orang pertama untuk mengatur sebuah lembaga. KPUM ya? Apalagi KPUM ini kan independen. Hmm. Jadi Oke. memang kita sepenuhnya berharap kepada ketua. Oke. Apalagi kita sendiri tahu pernikahan bukan hal yang sederhana, itu hal yang rumit persiapannya. Ah, Akhirnya di situ kami terombang-ambing tanpa kejelasan sebagai anggota. sebagai anggota ya. Jadi nggak bisa memutuskan sepihak juga gitu ya. Ya, Meskipun dalam keadaan musyawarah. benar. Dan ketika musyawarah pun memang anggota yang dapat dikumpulkan hanya 4 orang. Waktu Termasuk itu, Anda juga berarti Ya. kemarin? Dari saya- berapa banyak itu? dari mungkin 10 orang karena memang pada saat itu kan awal-awal pandemi, jadi agak sulit menjaring orang. Kita sulit menjaring orang, anggota kita sedikit, dihantam pandemi, tambah sedikit, ketua menikah, akhirnya berantakan. Posisi saat itu saya bergabung pada KPUM, namun posisinya saya juga bekerja, akhirnya saya tidak bisa fokus sepenuhnya. Meskipun backgroundnya saya sudah pernah terlibat di pemilu, baik itu dari KPU maupun Bawaslu, saya sudah terlibat, tapi di luar dari universitas. Dari situ ada rasa ketertarikan untuk ikut terlibat dan ikut bersama-sama berkontribusi pada pemilihan yang ada di kampus. Ya, yakin tenang ya. Ya, setelah permasalahan itu tadi, sempat terjadi vakum Di kepengurusan KPUM. di kepengurusan itu. Vakum, jadwal tidak tersusun karena vakum tersebut. Dan tiba-tiba saya lupa itu di tahun 2020. Itu posisinya Mbak Lisa sudah mohon maaf ya dipotong. Masih jadi anggota di situ atau sudah Masih. keluar? Masih ya. 2020 atau 2021 persiapan pemilihan waktu calonnya Presma yang 2 calon itu. Ternyata ketua mengundurkan diri. Maksudnya gimana tuh? Ketua mengundurkan diri karena sibuk menikah. Tapi tidak tertulis, tidak ada surat pernyataan pengunduran diri. Tiba-tiba Oh. ketua memindahkan jabatannya kepada orang yang bukan anggota KPUM. Oke. Sebenarnya kalau misalnya ada kejadian seperti itu, harusnya nama di bawah ketua Iya yang menjadi betul. calon Yang pengganti ketua. Uniknya adalah orang lain yang bukan dari struktur KPUM. Oke. Sebelum itu sebenarnya udah dibicarain nggak sih sama teman-teman dari KPUM-nya sendiri sebelum nggak pemindahan ini? Nggak ada. Aneh Sama di situ. sekali. Ya, Pihak. sepihak, keputusan sepihak oleh ketua. Dan lebih unik lagi adalah ketua menurunkan jabatannya, padahal dia mengundurkan diri dan menurunkan jabatannya menjadi sekretaris. Yang dalam artian sederhana adalah pemeran aktif di dalam KPUM, ketua itu dan orang baru yang dia masukkan tanpa persetujuan anggota KPUM. Dan akhirnya dengan keadaan seperti itu saya memutuskan untuk mundur dari kepengurusan KPUM karena kita sudah memiliki banyak upaya untuk membenahi. Namun kembali lagi power terbesar adalah ketua. Iya. Akhirnya kita mundur. Memang apa ya, kalau saya pandang tadi dari cerita Hansa, akar permasalahannya tuh semuanya di Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Yang KPUM universitas ya. Unif. Ya betul yang diceritakan tadi, dan saya merasakan sini dan saya melihat sendiri terkait pergantian ketua itu kan, itu saya paham betul bagaimana Polemiknya ya. polemiknya dan proses pergantian itu Oh. seperti apa ya kan. Pada saat itu DPM sudah terbentuk. DPM Oke. sudah terbentuk, undang-undang sudah terbentuk. Itu yang tahun berapa itu Mas? 2021. 2021. 2021 kan? Ya, baru terbentuk. 2021. SK atau surat keputusan kepengurusan KPUM terbaru itu diterbitkan secara sepihak. Ya saya juga nggak tahu kenapa pada saat itu kok SK-nya langsung keluar aja gitu. Padahal di situ ada Untuk KPUM ya? Betul, ada proseduralnya dalam pemilihan KPUM. Oke. Itu ada proseduralnya melalui seleksi-seleksi dan tahapan-tahapan. Dan itu jelas di undang-undang yang telah dibentuk oleh DPM sendiri.
Namun ternyata sangat disayangkan DPM tidak mengimplementasikan regulasi yang telah mereka buat sendiri. Timbul-timbul SK KPUM terbaru keluar tanpa adanya tahapan-tahapan seleksi dan lain-lain. Dan betul tadi ketuanya cuman bergeser jabatan aja gitu. Dan yang jadi ketua baru itu adalah orang yang ini ya, yang dia pilih, Nah, itu kita jengkel betul. Kok kayak gini sih Mekanismenya. mekanismenya. Ini harus kelas univ gitu. Masa sampai nggak paham betul terkait administrasi prosedural seperti ini. Kita sudah bahas bareng-bareng di DPM terkait masalah undang-undang pemilihan seperti ini. Tapi kok terjadi hal-hal seperti ini? Dan ini sangat-sangat memalukan sih kita sebagai mahasiswa yang memang kita paham betul lah terkait masalah ini. Dan bagiku ya seluruh mahasiswa UMPR atau yang ada di kampus harus paham terkait permasalahan seperti ini. Memang harus kritis lah kita. Terutama Visipol itu sendiri ya. Ya, karena Yang kita tangani bidang saat ini ya. politik. Iya. Yang kita Terutama Visipol itu Ya, yang mungkin kita bicarakan saat ini ya, cukup menarik. Nah, mungkin kalau dari segi administrasi kita sudah mulai kebuka ya akar Ya. permasalahannya seperti apa. ya, Nah, mungkin ini kan ada teman saya nih sebelah saya nih. Nah, kebetulan kami ini sering diskusi tentang keresahan-keresahan kami. Nah, kebetulan kemarin itu karena kita cukup ramai ya di grup kita, di grup kelas. Dan ini mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ya. Di grup kelas kami itu cukup barbar sekali gitu, sudah sangat-sangat vulgar gitu pembahasannya. Mungkin kalau vulgarnya itu bukan ke arah kontennya ke 18 negatif. Iya, negatif. Vulgarnya ke arah kepedulian kita terhadap politik. Nah, betul sekali. Cintaan kawan-kawan dengan demokrasi itu sendiri. Dengan demokrasi. Ya, itu. Heeh. Iya, benar kan? Nah, mungkin kalau dari teman saya ini, Mas Tommy ini, mungkin secara apa ya, mungkin lebih ke pemikiran gitu. Mas Tommy ini ngelihat keadaannya seperti ini, itu seperti apa sih tanggapannya, Mas Tommy? Berhubung dan background saya ya, kami kan juga terutama mahasiswa yang mungkin baru memasuki offline, dalam artian kami mahasiswa Adaptasi gitu ya? iya, beradaptasi karena kami angkatannya emang angkatan daring ya, angkatan online. Iya, angkatan corona banget, Mas. Iya. Nah, jadi melihat hal seperti ini sebenarnya kan sangat disayangkan ya, apalagi ini sangat relate sekali dengan kita sebagai mahasiswa Visipol. Kenapa ada kecacatan banget dalam proses demokrasi di kampus kita sendiri? Padahal kita sudah diajarkan dari awal sampai jangka sekarang itu proses untuk mencapai demokrasi itu kan kita udah diajarkan gitu. Nah, kenapa tidak ada implementasinya sebenarnya? Apalagi kan kita melihat KPUM-nya ini sendiri harusnya bisa menerapkan itu untuk menjadi bahan belajar kawan-kawan sebenarnya. Kenapa sampai tidak ada? Oh. Dan harusnya dalam administrasinya kemarin juga yang terkait tentang pemilihan ini sendiri, bahkan kami yang angkatan corona ini sendiri benar, yang angkat mau dibilang online tadi, tidak ada sama sekali mengetahui informasi ini. Bahkan saya dengar juga kawan-kawan yang sebenarnya satu angkatan yang satu angkatan bahkan hampir nggak tahu, apalagi kami gitu loh, yang emang pada basisnya emang sangat minim informasi. Nah, benar sekali. Oke. ya. Itu tugas LPM yang ngasih informasi ya. Harusnya. Nah, Oke. LPM adalah media untuk berbagi informasi kan. Ya. So, hidup LPM. Wah. Bisa juga. Bener. Hidup tinggal kopi. Saya balik. Oke, Ya, cukup menarik. karena LPM itu adalah sarana kita untuk bicara. Menyuarakan gitu. Iya. Karena mungkin kalau bukan LPM, Siapa lagi? iya. Kalau Waduh. bukan LPM saya nggak duduk di sini. Waduh, bisa banget ya. Karena LPM ini menyediakan suatu kebebasan untuk berinteraksi dan berbicara. Jangan Pak, nanti dikiranya saya komplotan Anda semua ya. Saya bukan komplotan Anda ini, mohon maaf ya. Oke, mungkin menarik. Mungkin kemarin kan tentang isu yang kemarin cukup hangat ya, yang dipantik ya. Pemantiknya kan Mas Bayu gitu kan. Kenapa konten ini kita buat? Karena memang kesannya memang dadakan dan memang kita nggak tahu timing tepatnya gitu ya. Dan kebetulan kemarin tepat gitu ya, tepat sasaran, tepat waktu juga. Dan yang saya bingung juga kenapa di take down gitu. Nah, Itu yang cukup menarik. Kenapa sempat di take down? Maksud saya kalau memang itu postingan tidak kalau memang tidak membuat negatif ya kenapa di take down gitu. Itu juga dia maksudnya selamat dan sukses gitu. Dan dia juga
melampirkan apa sebabnya gitu loh. Apa yang dia pengen sampaikan gitu kan. Dan mungkin teman-teman ada pernah bikin postingan yang nge-tag akun IG-nya Visipol? Ada Sering. di posting, di repost balik ada? Tapi kita nggak pernah di repost. Nggak pernah. Baru kali ini loh fenomenanya. Kebetulan tadi malam kita ngeliat banget ya fenomenanya. Ngeliat banget. Dan sebenarnya setelah di screenshot kami ngecek loh ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan tampilkan lagi. Apakah masih ada? Kayaknya sudah di take down sih. Sudah di take down. udah. Cuman kami sudah screenshot ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian memberikan bukti-bukti digital, tidak akan pernah bisa dihapus. Jadi mungkin kalau dilihat sih cukup trouble-nya tuh luas gitu ya, menjalar kemana-mana. Cuman kita kerucutkan kembali ke Visipol gitu, karena kan memang kita lebih ke Visipol gitu. Nah, mungkin kalau dari kan kita sudah mengenai administrasi, kita sudah juga mempelajari gitu juga ya dari segi pemaparan pemikiran akar dasarnya filsafat gitu kan, istilahnya filsafat gitu ya. Filsuf gitu ya. Tapi ada permasalahan lagi terkait Apa tuh? administrasi, cacat prosedural. Entah ini betul apa enggak, cuman ini data yang saya punya dan saya ketahui sampai sekarang ya. Ada SK Mungkin bisa ditampilkan Mas SK. panitia pemilihan FISIP. Oke. Yang satunya. Satunya lagi Mas, SK yang foto. Yang foto di IG. Ya, betul. Surat pernyataan KPUM Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oke. Di sini dia menjelaskan bahwasannya sehubungan dengan pelaksananya pemira FISIP bersama surat ini, maka KPUM Unif itu mengizinkan panitia pelaksana umum raya mahasiswa FISIPol untuk pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua pada 3 organisasi mahasiswa di FISIP, BEM FISIP, Hima Atna, Hima Ikom. Nah, terus ditandatangani oleh Mungkin scroll ke bawah Mas. ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris. Yang namanya siapa? Ya, namanya inilah. Oh, oke. Oke. Nah, Oke. ini adalah pengurusan KPUM Unif yang nandatangani. Terus kita balik ke SK KPUM. Oke, SK KPUM Mas yang Mana PDF Mas? tadi. Oke. Apa hubungannya? Oke. Coba kita lihat Relevansinya. Kita buka data dulu. Kita Oke, buka data. data. Data Nah, ini. di sini dari menimbang, melihat dan lain-lain, dan di sini jelas SK Rektor tentang penetapan KPUM periode 2020-2021. Jelas banget itu loh periodenya sebenarnya. Oke. Ya, Bentar. dan mungkin Ini perlu nomornya di-zoom nggak ada lagi ya? nih. Nomornya nggak ada. Ada di atas. Nomornya ada. Ini perlu di zoom lagi nih di bagian 2020-2021 barangkali Biar ada jelas ya kita biar ngeliatnya ya. lebih jelas lagi Oke, dan nggak oke. ngeblur. Oke. 2020-2021. Oke, cukup. Penetapan panitia pemilihan FISIP yang barusan tadi itu 2022. Sedangkan kepengurusan mereka yang menandatangani SK panitia pemilih FISIP tadi itu sudah habis di 2021. Dan coba scroll ke bawah mungkin ada nama-namanya. Nah, sini jelas semua memutuskan atau langsung menandatangani tembusan dan lain-lain. Ketua umum namanya dan sekretaris namanya sama dengan Yang tadi surat dilampirkan surat dilampirkan. Secara administrasi atau secara prosedural ini sudah sangat-sangat cacat karena Iya, benar. kepengurusan mereka sudah habis, SK mereka sudah habis. Tapi mereka masih bisa untuk melegitimasi atau memberikan legalitas panitia pemilih FISIP untuk melaksanakan pemira. Nah, ini kan lucu itu. Ketika SK KPUM Unif ini sudah habis kok mereka masih bisa ngasih ini loh gitu. Padahal pengurusan perizinan. Gitu. perizinan. Memberikan izin Bahkan menang. Namanya Mbak Kalisa aja juga masih ada gitu ya. Masih ada padahal mereka Nah, sebenarnya kan memang sudah keluar kan, sudah mengundurkan diri. Sudah mengundurkan diri. Nah, ini SK mereka. Jadi Oke. mereka ini 2021 sudah selesai, sudah saatnya pergantian kepengurusan melalui prosedural yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang DPM, di mana penyeleksiannya itu bersama BEM juga, BEM Unif, terus seleksi segala macam, penetapan ketua umum dan kepengurusan itu ada berapa, nggak sampai 10, nggak sampai sebanyak ini, tapi ada beberapa saja. Komisioner lah namanya, kayak di KPU kan komisioner, jadi komisioner, terus nanti mereka baru bentuk namanya panitia pemilihan. Nah, seharusnya mereka ini kan
sudah habis masa jabatan. Paling enggak memperpanjang masa jabatan atau Ya minimal update SK terbaru nah mereka. itu. Tapi nggak tahu sih ini mereka ada update SK terbaru apa enggak? Ya nggak tahu karena yang kita tahu ini aja. Minim informasi. Dan mestinya itu harus dipublis. Pemberitahuan Harus dipublikasi, sebenarnya jatuhnya. Ya, Harus dipublis SK ini. Kita cari di mana susah nyari SK kayak gini. Ya Mas Bayu juga saya nggak tahu loh. Mas Bayu ini dapatnya dari Dapatnya mana? dari mana ya? Soalnya Saya ini kan orangnya agak lincah misalnya gini kan. Soalnya mungkin ini kan- file lama yang masih disimpan di Ya, filenya dari oke. 2021. Karena saya harus tahu dulu siapa pengurusannya, mana SK-nya. Biar memang ini secara legitimasi memang kita percaya gitu kan. Oh, oke, pengurusannya jelas DSK-kan. Panitia kemarin itu ya kenapa kita baru suarakan? Kenapa saat ini baru kita suarakan? Karena kita memang mau melihat sampai secacat apa sih Pemira ini gitu kan. Dan seberapa banyak orang yang sebenarnya peka tentang kecacatan ini. Ini adalah hal kecil yang jika dibiarkan orang-orang akan bertanya, di mana mahasiswa FISIP? Nasibnya setelah lulus nanti ya. Setelah lulus, ya, dan Oke. setelah lulus Sedang dan pola saat pikir masih itu. berjalan, kalian dididik tentang politik, Oke. tapi kalian tidak mengimplementasikan itu, Gitu Siapa? menciderai ya. bahkan menciderai. Padahal kita yang dididik hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Kalau ilmu semacam itu saja tidak melekat, bagaimana? Sudah berhasilkah kita menjadi seorang visipol? Oke. Apalagi baru ada diselenggarakan sekolah Kepemiluan kemarin. kepemiluan. Yang jatuhnya relate sekali dengan Sangat relate dan ada korelasinya terhadap penyelenggaraan ini. Oke. Tapi menarik ya. Seharusnya kan kalau dilihat sekolah kepemiluan ini kan seharusnya diadakan oleh, kalau secara administrasi ya, ini administrasi kita bisa. Kita tidak bicara memihak kemanapun ya teman-teman. Mungkin teman-teman menganggapnya ini kayak kesannya ke kontra gitu, enggak ya. Ini kalau aku pribadi ngelihatnya seharusnya KPUM itu yang menyelenggarakan sekolah kepemiluan ini gitu loh. Karena memang mungkin nggak tahu ya bagaimana prokernya mereka saat ini seperti apa, karena memang juga melihat SK yang ada juga sudah habis gitu ya, atau mungkin kalau sudah ada pembaruan ya mungkin kita juga nggak tahu gitu loh, apakah dipublis di mana, di dark web atau deep web gitu kan, kita nggak tahu. jauh banget ya. Mungkin di situ kan kita nggak tahu Pak ya, kita nggak tahu. Saking nggak taunya kita Saking tuh. nggak taunya kita Ya, mungkin benar. Benar. soalnya di IG Pemira aja mungkin pernah dipublikasi mereka tapi nggak terlalu concern gitu loh, nggak Iya. terlalu sering gitu loh. Ya, Mungkin kita sering melihatnya sebagai ya isu aja gitu baru diulik, enggak juga ya Mas ya. Tapi juga kita ngelihat gimana sih gitu keadaannya di tempat kita gitu loh. benar. Cukup miris gitu loh melihatnya gitu. Soalnya gimana ya? Miris loh. Gimana ya? Yang menyelenggarakan kemarin dari mana? Pihak KPU. KPU. Bawaslu juga ada. Bawaslu ada, KPU ada. KPU kota sama Bawaslu kota. Oh. Bahkan Sekolah pemiluan. Kota sudah ya? diselenggarakan Eksternal oleh ya? dua instansi, Dua lembaga sekaligus. dua lembaga sekaligus. Nah, saya sebagai ex Bawaslu dulunya dan pernah terlibat di KPU, kita tahu kita paling menghindari golput. Oke. Tingkat partisipasi pemilu masih rendah. Nah, sekarang nih di kampus malah terjadi aklamasi. Itu artinya partisipasi pemilunya bisa Nah, dikatakan betul. nol. Partisipasi politiknya mana gitu kan? Oke. Partisipasi politiknya mana? Hasrat keinginan menjadi pemimpin, hasrat keinginan berpartisipasi dalam politik dan demokrasi di mana? Kalau hanya ada satu calon. Oke. Dan solusinya ya, aku gini aja sih. Ada satu pasangan calon saja misalnya yang mendaftarkan diri. Oke. Kalau memang kita mau memegang prinsip demokrasi, paling tidak panitia pemilihan itu harus melawankan paslon ini dengan kota kosong. Ya. Nah, Maksudnya gimana tuh Mas? Ini menarik nih. jadi Gimana? pasangan calon yang sudah ditetapkan, bukan ditetapkan maksudnya calon yang sudah ditetapkan lulus berkas, ya ditetapkan jadi calon. Ketika pemilihan itu tidak langsung terpilih secara aklamasi, secara sepihak oleh panitia pemilih, tapi panitia pemilihan itu harus paham gimana sih asas daripada demokrasi gitu kan. Pastinya harus ada suara, harus ada partisipasi Ya mahasiswa. betul. Kayak mekanisme gitu.
Meskipun Bagaimana? calon tunggal. Meskipun calon tunggal, Iya benar. bagaimana cara kita pasangkan dengan kota kosong? Kita nggak tahu kan mahasiswa ini ternyata masih ingin membutuhkan pemimpin selain daripada paslon ini misalnya. Ya, tidak iya. seperti ini harapan mereka, visi misinya tidak sama. Kan wajar jika mereka memilih yang lain atau bahkan kota kosong gitu. Jadi pilih kota kosong kan. Kota kosong banyak suaranya misalnya. Berarti gagal. Berarti kita diadakan adakan pemilihan ulang. ulang. Oh. Berarti aklamasi ini tidak mesti harus diterima juga ya sebenarnya mereka. Diterima sepihak itu nggak bisa. Jadi Iya. melalui proses pemilihan juga baru bisa ditetapkan gitu Ya, ya. aklamasi itu sendiri pun bisa dilakukan jika memang sudah tidak ada jalan keluar. Misal, selama 1 tahun penuh tidak ada yang ingin menjadi pemimpin. Jika jangka waktunya hanya mungkin 10 hari atau 1 bulan, apakah sosialisasinya sudah berhasil? Sebenarnya masih ada kemungkinan ya sebenarnya yang lain sebenarnya. untuk Ada. memilih. Kemungkinan itu besar. Banyak orang yang bercita-cita jadi pemimpin. Kenapa demikian? Kita bisa lihat dari contoh calon ketika diselenggarakan pemilihan DPR ataupun sebaliknya. Gitu. Di situ kan kita bisa lihat banyak orang yang ingin mendapatkan kursi sebagai perwakilan rakyat. Sama, mahasiswa tuh masih terlalu muda untuk jadi pemalas. Oke. Nah mungkin ini jatuhnya tadi mungkin ke pemberitahuan tadi ya yang sampai nggak masif sepertinya banget ya. Permasalahannya Harusnya. di situ dan kecacatan prosedur tadi. Itu akar yang akan merambat kepada permasalahan yang lain. Dan saya juga mau angkat sedikit sejarah daripada FISIP juga ya. Gimana kepemimpinan BEM sebelumnya kan ya terpilihnya juga secara aklamasi gitu kan, dan kita itu mau bagaimana kita bisa mencontohkan kepemiluan yang memang demokrasi itu seperti apa gitu. Walaupun calon tunggal tapi kita bisa mencontohkan demokrasi dengan gimana ya tadi kota kosong kan lawannya, semuanya lawannya yang kota kosong, bukan seperti tadi secara aklamasinya kan. Ini adalah bentuk daripada ketidaktahuan atau memang sengaja daripada pihak panitia untuk melakukan itu karena mereka bingung atau apa kan ya. kita nggak tahu lah gitu kan, tapi yang terjadi ya itu aklamasi malah gitu Ya, atau mungkin mereka mau instan, mau cepat dan lain sebagainya, atau mereka terlalu ingin menjadi sesuatu. Ya, mungkin Banyak itulah faktor. kita kan nggak tahu kan. Nah, itu yang bisa melahirkan asumsi. Makanya kita cegah asumsi negatif dengan prosedur yang baik. Kalau prosedurnya benar, nggak akan ada keluar statement itu. Kalaupun statement itu keluar, itu akan ditepis. Tapi kalau kayak gini, statement apapun bisa masuk dari sudut pandang. Administrasi. Iya, administrasinya kena, sosialisasinya kena, banyak jadinya. Bahkan sosialisasi aja sampai nggak ada pemberitahuan sama sekali. Iya. Karena Iya. kan tujuan pemilu itu bukan hanya menemukan seorang pemimpin, tapi Oke. kita bisa melihat angka. Karena kan kita bicara data. Kita bisa melihat angka. Sebesar apa partisipasi orang-orang ini? Sebesar apa kepedulian masyarakat Indonesia terhadap demokrasi atau terhadap bangsanya sendiri? Karena ketika kita menentukan dan memilih seorang pemimpin, di situ ada partisipasi kan? Di situ Betul. ada upaya untuk mengukur. Kalau itu tidak terjadi dan hanya diambil solusi aklamasi, bagaimana kita tahu tingkat kepedulian orang-orang fisik? Sedangkan orang-orang fisik dididik untuk berpolitik. salah satunya ya kita lah orang-orang FISIP kan yang memang terbenturkan di fakultas ya kita adalah orang-orang mahasiswa FISIP UNPR yang memang dibenturkan kita belajar di FISIP terutama di kampus kita sampai jadi seperti ini kan. Artinya menurutku ya fakultas FISIP juga berhasil untuk membentuk mahasiswanya menjadi kritis dalam hal politik. Contohnya yang kayak kita lah gitu kan. Dan walaupun nggak semua orang, dan menurutku ya kita nggak bisa menyalahkan siapapun gitu kan selain diri sendiri. Iya. Ya mungkin ini kesalahan personal ya, mungkin kesalahan Ya, personal. daripada panitia pemilih, kurangnya pemahaman dalam pemilu. Namun tidak berarti ini adalah kesalahan daripada FISIP sendiri gitu kan. FISIP sudah membenturkan mahasiswanya untuk belajar politik ini, dan kita Dari adalah segi salah teori, praktik gitu ya. betul. Dan kita salah satu mahasiswanya kan yang Iya. berbicara di meja ini. Kita adalah ya kita bangga lah jadi mahasiswa. Itulah sebabnya kita diskusi hari ini di sini. Iya. Ya,
Kita kan representatif daripada mahasiswa FISIP gitu kan, berbicara tentang politik, Sudut pandang demokrasi. politik. Nah, itulah. Kita Nah. orang-orangnya. Kalau dari Tommy nih, mungkin ada yang ditanyakan atau disampaikan? Oke, mungkin aku ada pertanyaan ya untuk kawan-kawan nih masing-masing. Menurut kawan-kawan, apa konsekuensinya jika di masa yang akan datang tokoh terpilih ini disahkan secara legalitas gitu? Walaupun kita tahu dalam prosesnya itu memang ada kecacatan. Gitu. Menurut kawan-kawan gimana? Mungkin Bayu sendiri. Aku dulu ya. Ya, duluan lah. Cowok dulu lah, mas cewek. Ayo. Siap. Oke. Gantian. Konsekuensinya ya, kalau ini seandainya legitimasi atau tereskakan, sebenarnya keinginan kita, mungkin keinginan aku, entah ini juga keinginan kawan-kawan mahasiswa lain juga, untuk bagaimana tidak mengeluarkan SK itu secara cepat dan harus dipertimbangkan kembali. Ini berdasarkan apa gitu? Tidak mungkin di SK itu kita menulis berdasarkan aklamasi, kan enggak? Paling nggak berdasarkan suara terbanyak gitu kan, bahwasanya paslon ini menang gitu kan. Melawan kota kosong Ya, tadi ya. berita acaranya lah gitu Oke. kan. Kan Nggak mungkin aklamasi tulisannya. kita nggak mau itu terjadi. Tulisannya aklamasi. Iya sih, agak aneh sih. Padahal kita berasaskan di Demokrasi. demokrasi ini. Prinsipnya udah banyak lah dikasih tahu sebenarnya. Terus Ya, teorinya banyak. Ah. Ternyata nggak tidak. bagus lah gitu. Kasih PR banyak. Gitu. Enggak. Bercanda dosen. Dan seandainya ini terjadi ya, takutnya ke depan nanti bakal seperti ini terus gitu kan, jauh-jauh Dan pasti akan juga berkembang biak seperti terjadi ini. gitu kan, dan kita juga nggak mau ini terjadi. Kita ingin pemilihan yang secara partisipasi politiknya pesta demokrasinya adalah gitu Iya. Nah, dan ya kita nggak mau ini terjadi, dan takutnya nanti ke depannya ini bakal terus Berimbas ke halayak masyarakat umum gitu ya. Kebiasaan ya, dan kebiasaan itu malah membuat menjadi suatu kebudayaan itu sendiri. Ya. Padahal kebudayaan itu sudah tidak bagus, apalagi sistemnya untuk demokrasi gitu. apalagi nanti waktu kita kan dibentuk jadi orang lapangan kan. Memang nanti keluar dari jadi mahasiswa, entah kita nanti kerja di mana dan kita Atau jadi politikus gitu kan. politikus, Atau ya, jadi kayak pengamat. komisioner. Iya, Bawaslu. betul. Walaupun mungkin ada juga yang jadi akademisi ya tuh. Ya, Nah, mungkin Memang akademisi. harus paham betul Iya, terkait betul. hal ini, dan kita nggak mau ini terjadi gitu. Kita sebagai mahasiswa yang memang peduli dengan demokrasi, entah kita nih masuk peduli demokrasi atau apa, mungkin bisa dibikin hashtagnya nanti ya. Ya, mungkin kita menyesuaikan. Mungkin bisa ya. Karena memang ini benar-benar dadakan teman-teman ya. Benar-benar dadakan. Tidak ada pemberitahuan juga ya Nggak ada sama. pemberitahuan. Konsekuensinya takutnya seperti itu, jadi budaya lah gitu kan. Kita kan tidak ingin ini terjadi, apalagi di lingkup kita mahasiswa FISIP. Makanya kita bersuara karena kita mahasiswa FISIP UMPR yang memang betul kita dibenturkan di FISIP untuk paham bagaimana konsep politik, konsep demokrasi, bangsa, sistem dan lain-lain terkait kebijakan dan apalah trias politika atau apapun itulah terkait dengan politik kita yang kita sudah belajar di kampus dan Udah banyak lah kira-kira. Tinggal kita keluarkan Luar biasa, aja. Bang. luar biasa ya, FISIP UMPR ini luar biasa. Oke, udah cukup Bayu. Cukup. Oke, mungkin dari Kalisa bisa mengeluarkan statementnya. Kalau menurut saya lebih mengamati. Karena dari background saya sendiri, saya mengaitkan setiap fenomena yang terjadi. Dampak kedepannya yang jauh lebih buruk daripada tidak memiliki pemimpin adalah konflik. Kenapa konflik bisa timbul? Orang yang terpilih saat ini dan ketika mereka dilegalkan nantinya, mereka bisa menimbulkan konflik karena ada orang yang ternyata tidak memilih mereka dan tidak menyetujui apa yang mereka tentukan nantinya. Oke, misalnya yang tidak memilih mereka hanya sedikit. Jika angkanya besar, itu akan menimbulkan konflik. Iya. Sedangkan yang kita cegah adalah konflik. Konflik yang besar itu semua. Ya, konflik besar, perlawanan terhadap kebijakan yang mereka bangun, sikap apatis terhadap mereka. Apatis itu bisa hadir karena ketidaksukaan atau ketidakpedulian. Kayak misalnya nih, kalian terpilih, tapi saya tidak tahu. Dan ketika saya tahu, saya tidak peduli karena visi-misinya pun saya tidak tahu. Ketidaktahuan itu menghadirkan banyak masalah. Konflik perlawanan, sikap apatis. Jika mahasiswa yang apatis itu angkanya besar, apakah bisa jalan program? Menarik. Jangka panjang, kita mikir jangka panjang. Enggak untuk ini aja ya, Iya. untuk kali ini aja sebenarnya. Kali ini
ibaratnya jika dilegalkan itu akan bermasalah kepada program. Sedangkan kita di dalam perkuliahan ini, ibaratnya di dalam skala universitas, kan jangka waktu memimpin itu sangat singkat. Di jangka waktu memimpinnya singkat, kita dikejar program, tapi orang yang kita pimpin enggan peduli dengan program itu jadi faktor kegagalan juga nantinya. Negatif ya jadinya. Ya, ini arahnya kebanyakan negatif. Dan coba kita nantinya renungkan deh setelah adanya percakapan ini. Mungkin teman-teman yang nonton coba renungkan ketika kalian diberi pilihan atau ketika kalian mau tidak mau merasakan suatu pilihan yang dipilihkan oleh orang lain. Dampaknya gimana? Iya. Mungkin seperti Itu itu. masih dalam ruang lingkup internal ya. Gimana Ya. nanti kalau udah di lapangan Ya. selesai dari perkuliahan? Iya betul. Nah, apalagi ketika di lapangan, dia akan dibentukkan dengan orang-orang yang jauh lebih bagaimana lagi ibaratnya kalau kita hanya mengkritisi di sini. Sedangkan orang-orang ketika ada di luar, apalagi di politik skala besar, jauh lebih besar konfliknya. Oke. Berarti intinya adalah ini akan menjadi konflik atau polemik ke depan gitu. Ya, dia akan menimbulkan Dan akan polemik. berkembang biak gitu ya. Ya, seperti tadi bisa menjadi budaya. Kebiasaan seperti itu ya. Kita saja tidak menyukai hal-hal yang berbau oligarki. Tapi Terjadi. di dunia kita Ya. gitu. Kita kan menolak wacana 3 periode. Ya Tapi betul. kita Ya. Oh iya. mengimplementasikan itu di dalam skala mahasiswa. Iya. Karena kita mengawalnya di mahasiswa gitu ya sebelum kita jauh. Ya, kita semuanya tuh skala mahasiswa lah dulu, Iya. skala kecil, baru kita bicara besar. Yang pastinya sih orang tua yang mungkin jadi pengamat politik pasti akan menyampaikan Ya. asumsinya gitu, pendapatnya. Ngapain mahasiswa menyuarakan hal ini gitu kan? Ada tuh. Pasti. Tokoh politiknya ada gitu kan. Karena kan ketika jadi pemimpin itu kita heart to heart, Ya. kita hati ke hati Ya. sama orang yang kita pimpin. Tapi kalau kita aja nggak kenal, maka tak sayang. Gimana? Tak kenal tak sayang toh. Saya kalau nggak lihat postingan, saya nggak tahu mereka terpilih mewakili Atna. Pemimpinnya siapa? Nggak tahu. Ya, bagaimana kita Wajar gitu ya, orang? wajar. Kita ngebangun relasi keluar panjang, Heeh. tapi relasi di dalam kita nggak tahu karena apa? Minimnya informasi, cacatnya penyelenggaraan, dan semua itu jadi apa? Jadi masalah ke depannya. Apalagi untuk kami nih yang emang ibarat kata baru beradaptasi untuk kawan-kawannya offline, baru-baru beradaptasi. Kami kan emang udah terbiasa gitu dengan ketidakpedulian dunia kampus, saking biasanya dari awal udah daring. Ya. Ketemu hal seperti ini sangat ironi sekali lah jatuhnya. Iya, betul. Ya, ironi. Iya. Karena apa? Kita dari tadi bicara lingkupnya politik ya. Padahal politik juga bicara sosial. Makanya disebut sospol. Sosialnya di mana kalau orang-orang apatis? Tuh. Ya, bicara keseluruhan. Nah, bicara sekarang masuk ke keseluruhan. Makanya nih ada kita berempat di sini dan mereka di sana. Yang melihat banyak ya. Suaranya mana? Ya. Nah, Banyak ya tim horenya. iya, itu kan aspek sosial. Sosial apa? Kepedulian kita terhadap mereka juga. Oke. Mengurangilah nanti image dan polemik ke depan. Image mereka juga jadi berdampak Iya. atas kejadian ini. Kan banyak yang lihat postingan itu. Oke. Itu menarik. Ada lagi mungkin Tom? Mungkin cukup itu aja Iya. saya. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya menarik kalau misalnya kita bahas ini tentang fenomena pemira ya. Mungkin kalau kita sangkut pautkan dengan yang terjadi saat ini, memang kita menyuarakan oligarki dan sebagainya. Tapi kalau di sisi lain juga kita di mahasiswa, kalau kita apatis, kita hanya belajar teori tanpa ada praktik juga apa tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Ya, benar. Nah, artinya memang kita perlu tahu administrasinya seperti apa. Kita juga punya KPUM, kita juga punya lembaga jurnalistik, kita juga punya badan eksekutif mahasiswa di tingkat universitas maupun fakultas. Kita juga punya HIMA, kita punya UKM, dan kita banyak sekali gitu. Bahkan kita juga punya organisasi otonom yang jelas diakui oleh kampus kita gitu loh. Nah, jadi banyak sekali jalan menuju Roma gitu ya. Banyak sekali jalan menuju politik dari berbagai Istilah. ya istilahnya ya gitu, Bagus, gitu. bagus. Jadi banyak jalan menuju politik gitu loh. Artinya apa? Bukan mahasiswa politik pun bisa
Tapi sudut pandangnya orang politik ini berbeda. Nah. Dia jangka panjang, kedaulatan, pembahasannya sudah perairan gitu ya. Mungkin kalau ada gitu ya, mungkin kalau ada. Oke, menarik. Perangan, Berbagai konflik, bidang. Berbagi bidang. Ya karena politik itu kan luas. Hmm. Makanya sosial dan politik. Sosial itu kan mencakup seluruh Seluruh hal yang ada di dalam suatu tata negara atau publik lah. Betul. Kayaknya kita ngobrolnya tadi tuh luas, Hmm. kemana-mana, tapi semua itu ada kaitannya. Mereka saling berkaitan. Intinya kita Iya. tujuannya ingin membenahi gitu ya. Hmm. Ya, Nah. betul sekali. Pasti di antara teman-teman yang nonton pasti akan menganggap ini banyak yang kontra gitu ya. Iya. Nanti mungkin kita bisa hadirkan, kita akan fasilitasi teman-teman yang mungkin dari tim pro gitu ya, Oke, yang mungkin dari Ya, panitianya kita khususnya dari adakan. panitia. Karena memang kita sudah coba kita lobby, coba kita tanya kemarin sama beberapa yang bersangkutan. Karena maksudnya yang bersangkutan saya tanyakan ini artinya saya nanya kira-kira sibuk atau enggak nih hari ini gitu. Kalau bisa datang kan enak gitu. Kita bisa saling tukar pandangan, ada apa yang terjadi, kita kira-kira kita tahu gitu. Sharing dan meluruskan. Kalau misalnya tidak ada yang berbicara dan hanya berbicara speak up seperti ini kan, ya kita juga gimana gitu loh. Nanti takutnya jatuhnya sepihak ya dikiranya. Ya, Ya. pastinya kita sebagai LPM Pencerah kita netral di sini. Kita tidak memihak siapapun. Tapi yang terlihat di sini apabila ada yang terlihat sepihak diuntungkan oleh manapun, pihak manapun, ini bukan dari LPM Pencerah. Intinya seperti itu. Nah, mungkin kalau ditarik kesimpulan nih, nah dari teman-teman sendiri, mungkin dari Tommy ada lagi dari ini FDFL nih kebetulan foundernya ini nih. Iya. Nah, kebetulan teman saya ini, soalnya kemarin tuh kita dadakan banget kenapa FDFL ini terbentuk karena program FDFL ini rencananya kita adakan untuk teman-teman bisa berpikir gitu loh. Untuk bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas. Dan- Walaupun ada suatu keterikatan. Ya, tidak ada keterikatan. Karena kita orang politik harus menyuarakan. Biasanya kan kadang kalau dosen tuh kan kalau kita kuliah tuh pasti ada sesi tanya jawab gitu ya, Q&A gitu ya. Padahal dibilangnya diskusi, tapi jatuhnya pertanyaannya tanya jawab. Sekali dikritik goyang. Bahkan dari kayaknya Ya, jatuhnya mungkin agak offset ya, agak offset. Oke. Tandai orang. Yang baju kotak-kotak Wah, berdua. hampir keceplosan ya. kotak-kotak siapa tuh? Kok yang lainnya? Kenapa kita kotak-kotak, Bay? Oke, ini cukup menarik. Polosan ya, Mungkin kan? agak menyerempet ke umum gitu ya, agak bahaya juga buat keselamatan kami, apalagi kami sudah semester tua ya. Mohon dimaklumi. Dan Ya, wajah kami sebenarnya sudah tua. mulai jarang terlihat. Ya, kan? mulai jalan terlihat. Karena memang apa ya? Kayaknya nggak ada lagi sih ikonik mahasiswa fisip tuh kayaknya nggak ada gitu loh. Karena Bahkan ini mungkin hampir nggak pandemi. terlihat ya kayak Iya. dulu. Apa gitu loh? Kenapa? Apa sih isinya iya. gitu? Apakah kontennya isinya KRS gitu kan? atau mungkin semuanya sibuk jadi selebgram. Atau mungkin karena udah nyaman sama kondisi yang daring itu loh biasanya. Iya, Ya. sibuk Mahasiswa. nonton Netflix. Apa? Pakai virtual kamera? Waduh. Ketahuan. Kayaknya semuanya tuh pada sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, itu personal lah. Padahal tugasnya orang visipol Hmm. ngurusin urusan orang. Nah, Sama pers mahasiswa. pasti ngurusin orang lain. Iya. Ya, pasti. Tapi bukan gosip sih. Bukan. Tapi Ini kami bukan data loh ya. jujur. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang minta data segala macamnya, nanti kita akan Ada. bantu nanti di kolom deskripsinya YouTube kita sama IG juga. Dan yang mau ngobrol-ngobrol sama LPM juga bisa. Bisa. Kalau misalnya saya ini nggak setuju nih sama pendapatnya Mas Bayu, bisa di kolom komen. Atau bisa juga datang bareng kami nih, kita diskusi bareng. Kira-kira di poin mana sih teman-teman yang nggak setuju atau nggak suka gitu ya? Nah, Bisa disampaikan. Karena kalau misalnya hanya bicara lewat komen kan kurang gitu kan. Ya. Kami nggak akan take down komen kalian loh ya. Kecuali kalau misalnya konten kami yang ter-take down, itu bukan kami. dan ini nih kayak yang kita obrolin tadi kan dadakan. Heeh. Itu artinya apapun yang kami bahas di sini semuanya natural. Tidak ada rekayasa sama Tidak ada sekali. Tidak ada soalnya di belakang. rekayasa dari hati yang paling dalam. Dan juga data masih ya, data. artinya Poinnya sih. data. Kita bicara itu soal data. Oke, BTW juga thank you banget buat Tingeng Coffee and Chill yang sudah memfasilitasi kami berbicara di sini, yang sudah ngasih konsumsi juga minuman mereka yang baru. Mungkin
apa sih ini minuman apa? Sampai habis teman-temannya. Saking enak. Saya tidak bisa memperkenalkan ini soalnya minumannya habis teman-temannya. Soalnya enak. Nanti. Ya, enak. Episode selanjutnya. Oke, mungkin nanti kita nanti lah ya Oke, kita. nanti ada lagi kok pasti ke sini. Oke, mungkin sebagai penutup mungkin teman-teman bakal kepo nih FDFL itu apa sih? Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu FDL kayak FDFL. Iya. Oke, itu kan salah satu forum discussion for libertarian. Libertarian itu salah satu bentuk kebebasan kami untuk menyampaikan pendapat. Jadi teman-teman apapun yang mau didiskusikan bareng kami bisa kok. Nggak perlu melihat backgroundnya dari mana atau apa. Kami pasti akan bakal menerima kawan-kawan untuk berbicara secara bebas. Artinya kami peduli dengan apa yang disampaikan. Ini kan juga salah satu proses untuk mewadahi kawan-kawan tuh belajar bersama sebenarnya. Berkomunikasi. Iya, gitu. pasti. Ya, sebenarnya. itu yang paling penting. Mungkin tingkat itu aja sih kalau dari saya. Yang pasti bukan hanya mahasiswa, tapi kalau misalnya dosen juga mau bersuara silakan. Oh, malah Kami bagus sedia- lagi kalau ada malah dosen. bagus lagi. Kami Dosen juga tuh- minta sudut pandang dosen juga gitu ya. Ya. Karena mungkin kalau dosen kan dia lebih ke teori gitu kan, Iya. teorikalnya. Karena sebagai akademisi juga mereka pasti ke lapangannya itu hanya untuk melakukan penelitian. Dan mereka ibaratnya jam terbangnya jauh lebih panjang dari kita. Iya. Dan bakalan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan Iya, ketika betul. ngobrol dengan beliau. Karena kan kalau misalnya hanya kuliah di muka laptop atau Kupu-kupu atau apa? Kura-kura. Iya, Oh, kuliah pulang. kuliah pulang Kupu-kupu ya. seperti ya bahasanya Pak Kunang, Pak Wakil Rektor 3 kita siapa Bapak siapa? Oh, jangan sebut brand ya. Ya, makanya Oke, Pak Wakil Rektor 3 itu sering menyuarakan seperti itu. Nah, jangan sampai Kuliah jadi kupu-kupu. Iya. Lebih parah lagi. Kan sekarang kuliah online. Hmm. Kuliah bisa sambil tiduran. Kebiasaan malas nanti kawan-kawan. Bisa ke WC. Iya. Bisa ke WC. Coba lo bayang kuliah di WC, Bro. Kapan lagi coba? Justru ada ini karena ada fasilitas di sini kami memfasilitasi FDFL. Jadi kawan-kawan bisa mengasah tingkat intelektualitasnya untuk berbagi pendapat dari dalam kepalanya, otaknya untuk disampaikan kepada kami. Ya, itu poinnya tuh. Tapi di sini boleh debat gitu. Boleh. Boleh. Bisa aja Yang bebas. bahkan penting Justru tidak ada kata-kata libertarian itu kan untuk kebebasan sebenarnya. Iya. Kebebasan. Dan kalaupun memang ada beberapa kalimat yang kurang berkenan didengarkan, biasanya kalau kami mungkin kalau untuk FDFL kita akan buka ya nanti sesinya, tapi nanti terpisah. Rencananya LPM ini adalah program di dalam LPM. Nanti kalau misalnya masanya udah cukup banyak FDFL mungkin nanti akan terpisah Ya. gitu. Tapi tetap ada di bawah naungannya Oh LPM. iya, ininya ya. Programnya. Ya, temanya beda-beda. Temanya beda-beda. Oke, mungkin thank you banget nih buatnya Mas Bayu yang sudah bersedia dari jam 12 Udah tadi. datang ya, udah lama-lama Sudah nunggu datang lah. lama-lama, belum dapat minuman juga gitu ya. Konsumsi juga belum. Konsumsi juga belum, tapi kita sudah Soalnya sediakan. ini puasa dulu biar bersih, Ya pasti punya pendapat. Iya betul. nggak betul. terganggu. Wah, Hawa nafsu gitu kan. Kalau kekenyangan biasanya tidur gitu kan. Makasih banget untuk Mas Bayu dan juga ada Mbak Lisa, Ya. Mbak Lisa yang sudah memfasilitasi kami juga Ya. berbicara sebagai anak Visipol. Ya, saya mewakili Visipol dan saya juga selain mewakili pandangan saya terhadap KPUM di dalam kampus, saya juga memberikan pandangan bagaimana orang-orang di luar kampus memandang fenomena ini. Saya mewakili si Bawaslu-nya sendiri dan KPU-nya sendiri karena saya pernah terlibat di situ. Jadi harapannya adalah apa yang kita sampaikan di sini menjadi suatu masukan, arahnya lebih kepada masukan, dan kedepannya itu kami kembalikan lagi terhadap pihak penyelenggara. Oke. Bagaimana nanti keputusannya ya kita tunggu saja Ya. gitu. Kita- Oke, dan jangan lupa juga terima kasih untuk Tingang Kopi yang udah memfasilitasi kita tempat-tempatnya juga Cukup asik ya, cukup asik dan cukup nyaman juga sebenarnya di sini nyaman. untuk diskusi sebenarnya. Oke. Gimana? Mungkin itu saja cukup. Oke, mungkin ada closing statement nih dari siapa dulu nih? Mungkin. closing Oke. statement satu-satu aja. Oke, dari siapa nih? Dari Kira-kira nih. Nggak pendiri bisa, dulu. nggak bisa tuh. Nggak bisa ya. Kan cewek udah duluan. Oke, Kan cowok. gantian. Mungkin dari saya ya, dari apa yang kita sampaikan hari ini, mungkin jatuhnya bukan menginginkan suatu konflik jangka panjang, tapi kita mengharapkan apa yang kita bicarakan kali ini adanya penyelesaian terhadap konflik itu sendiri. Yes, sebenarnya. betul. Oke, mungkin singkat aja sih kalau dari saya, Kak. Mungkin dari Mas Bayu sendiri gimana? Terkait ini? Nah, dari saya terima kasih atas fasilitas yang telah disediakan dan saya bisa berbicara di forum ini berkaitan dengan ya linear saya lah gitu kan berkaitan dengan politik. Ya bagi saya
permasalahan-permasalahan ini adalah ini suatu hal yang biasa terjadi dalam politik lah. Konflik dan untuk mencapai konsensusnya juga. Dari sini kita berbicara bahwasanya kita tidak ingin demokrasi ini mati, terutama kita sebagai mahasiswa fisip. Dan saya mengatakan dan saya bangga jadi mahasiswa fisip UNPR. Di sini saya ingin mengatakan bahwasannya ini secara besar dalam demokrasi, masyarakat yang diam itu adalah masyarakat yang sempurna bagi penguasa otoriter, dan itu menjadi suatu penyakit untuk yang namanya demokrasi. Mungkin itu, dan kita sebagai mahasiswa fisip kita harus selalu bersuara, karena pada prinsipnya kita memang untuk disediakan tempat, atau kita punya namanya asosiasi untuk seperti ini kan asosiasi untuk kita bersuara, berdiskusi, kita diberikan tempat seperti ini. Jadi jangan takut untuk bersuara, yang penting apa yang kita sampaikan itu adalah edukasi dan benar, dan ya tidak hate speech lah gitu kan yang kita sampaikan. Mungkin itu dari saya, dan ya kita harus berjuang sama-sama. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia merdeka. Wah, luar biasa banget ya. Gimana? Oke, mungkin closing statement dari saya itu singkat aja, yaitu jadikanlah suatu permasalahan sebagai sebuah upaya untuk mendengarkan dan menjadi sebuah pembaharuan. Menarik ya untuk closing statementnya masing-masing. Mungkin kalau ditarik kesimpulannya adalah inti daripada Pemira ini, adanya kontestasi Pemira ini ya. Ini kan topiknya kita tentang Pemira ini ya, yang terjadi di FISIP. Dan saya yang angkat tadi. Ya. Apalagi Mas Bayu objeknya langsung sempat dibuatkan status gitu kan, di repost. Kita aja lu nggak ada gitu loh. Kenapa ini? Apakah Anda ingin memberikan wadah untuk wajah-wajah yang good looking? Kami tidak. Ya, sebenarnya kan good looking itu harusnya dari intelektualitasnya. Ya, daripada kepanjangan nanti ya Pak ya. Mungkin better luck next time ya kita akan. Ya, intelektual penting untuk survive. Oke, lanjutkan Mas. Ya, oke dipotong ya. Oke. Ya, mungkin seperti itulah keresahan-keresahan kami, karena kembali lagi mungkin apapun yang disampaikan oleh teman-teman kita di sini niatnya, itikadnya baik ya. Mungkin kalau misalnya kalaupun kita kita mau menyampaikan langsung dari pihak fakultas, panitianya bisa. Tapi apakah kita tahu prosesnya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Dengan caranya kita publikasi melalui lewat lembaga pers ini, harapannya cuma satu, kita bisa dibantu gitu loh. Kita tahu prosesnya bagaimana, apakah nanti ada kelanjutan, apakah nanti ke depannya bakal ditinjau ataukah diperbaiki gitu ya, kita nggak tahu responnya kita ya. Kita harapannya responnya, dan tidak ada niatan untuk wah nih yang jadi si apa gitu ya, jadi ketua atau wakilnya ini nih bukan orang ini, bukan ini, enggak. Ya mungkin kalau mereka latar belakangnya berbeda ya memang seperti inilah kita diskusi gitu loh. Emang kita latar belakang emang kita diskusi harus melihat latar belakang kan enggak. Nah, yang penting adalah kita punya keresahan yang sama, kita mewujudkannya dalam FDFL. Intinya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah datang, sudah hadir di FDFL kali ini programnya. Semoga teman-teman yang nonton bisa membawa intisarinya, bisa mengambil manfaatnya, dan kalaupun memang ada hal-hal yang di luar dari dugaan atau pembicaraan kami yang terlihat di video ataupun tidak, sekali lagi kami tidak dibayar ya, tapi kami disupport oleh Tingang Coffee and Chill. Wah. Terima kasih. Lanjutkan kopi-kopinya, tambahin lagi ya. Siap. Dan mungkin untuk sponsor yang lain bisa juga di IG kita, di DM gitu kan. Ya. Lagi sepi nih gitu kan. Lagi sepi nih. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. Whiteout skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you.